bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasma Dewi Anita Panjaitan, CGP Angkatan ke-7, SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bersama dengan rekan saya, Ibu Pahotan Darmalina Epawanti Panjaitan, Guru Matematika SMK Negeri 1 Lumut. Baiklah, Bu Pahotan, di praobservasi ini, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita? Yang ingin saya harapkan dari praobservasi ini, saya ingin mendapatkan dan mempersiapkan nantinya hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat Ibu mengobservasi saya nanti. Oke, di praobservasi Ibu ingin mendapatkan hal-hal apa aja nanti yang akan dilaksanakan pada saat pasca observasi di kelas ya Bu. Nah, kalau nanti tujuan pembelajaran pada saat pelaksanaan observasi, apa yang ingin Ibu harapkan dari tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran saya yang saya siapkan sesuai dengan RPP saya, yaitu menelaah konsep deret geometri tak hingga dan menemukan rumus deret geometri tak hingga. Oke, kalau dia area pengembangan mana yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran observasi nanti? Area pengembangannya yaitu ada di area pengetahuan dan ada di keterampilan. Untuk di pengetahuannya menelaah konsep deret geometri tak hingga dan menemukan rumusnya. Sedangkan untuk di keterampilannya menyajikan penyelesaian masalah kontekstual barisan deret geometri tak hingganya di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di aplikasi ya, pengaplikasiannya ya Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menarik sekali tentunya ya Bu ya. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti Bu? Bagaimana strateginya, metodenya atau modelnya? Rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di observasi nanti yaitu strateginya. Untuk strateginya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Kita harus tahu juga emosional siswanya. Untuk modelnya saya masih menggunakan PBL, Program Based Learning. Terus untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Sedangkan untuk medianya saya mempersiapkan media pembelajaran saya melalui pembuatan video animasi. Nanti anak-anak melalui video animasi saya bisa menemukan rumusnya dan menemukan contoh-contoh kontekstual masalah deret geometri tak hingganya. Selain menggunakan video pembelajaran yang akan saya bagikan, saya juga nanti mengajak anak-anak menemukan rumus melalui bermain kertas origami. Menemukan rumusnya dengan cara bermain kertas origami, melipat kertas. Untuk di masalah pretestnya dan tugasnya itu saya menggunakan LKPD di penugasannya, dan juga saya menggunakan krisis nantinya akan saya bagikan di mereka masing-masing. Menarik sekali ya Bu, berarti banyak media yang akan Ibu gunakan nanti pada saat observasi. Nah, kapan ini Ibu akan laksanakan observasi? Biar saya ikut terserta ya Bu ya, boleh ya? Boleh. Pada saat observasi ini, kapan nanti Ibu laksanakan? Untuk pelaksanaannya ya Bu, saya laksanakan itu di hari Rabu di les 45 di kelas 10 AKL. Oke, di kelas 10 AKL. Rabu ini ya Bu ya? Ya. Oke, Bu, nanti setelah kita lakukan praobservasi, kemudian kita lakukan observasi pelaksanaan di kelas dengan persiapan Ibu tadi, kemudian nanti kita akan laksanakan pasca observasi, di mana nanti kita berdiskusi lagi bersama dengan PP pengajar praktik saya. Oke. Nah, ini saya mau tanya dulu kepada Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah kita berdiskusi di praobservasi ini? Tentunya saya sangat bahagia sekali ya Bu, dari sini saya bisa mengetahui hal-hal yang perlu saya persiapkan itu seperti apa nanti, dan saya harap nanti hal-hal yang sudah saya siapkan itu bisa meningkatkan minat dan kemauan siswa untuk belajar, sekaligus nanti bisa menambah wawasan saya sehingga saya bisa lebih baik lagi dan bisa nanti dibagikan buat rekan-rekan sejawat yang lain. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Ya, Ibu, itu saja untuk praobservasi kita kali ini. Sampai ketemu di observasi pelaksanaan di kelas ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, luar biasa. Bagaimana
Hari ini apakah kamu semangat untuk belajar? Terima kasih. Yang berikutnya materi kita, sebelum sampai ke materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Sucipto ya? Cornelis ya? Cornelis juga ya? Jadi nanti tolong disampaikan ke temanmu yang tidak hadir tentang materi kita agar mereka tidak tertinggal pelajaran. Yang berikutnya, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Kita berdiri. Kompetensi inti materi kita pada hari ini, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Ada KI 3-nya, ada KI 4-nya. Ibu harapkan selain pembelajaran kita ini, kamu juga bisa menerapkan KI 1-nya, mengamalkan ajaran agama, menghayati perilaku jujur, menerapkan materi yang saya ajarkan, menalar, dan sampai pada pagi hari ini, yaitu 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kompetensi geometrinya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Yang berikutnya, ini dia. Ini gambar apa, Nak? Nampak? Main ayunan ya, gambar satu ini main ayunan ya. Pernah main ayunan? Pernah. Ini gambar apa, Nak, yang kedua? Main? Ini yang ketiga? Gelato. Oh, gelato ya. Itu gambar bandul ya. Bandul ya. Yang keempat ini apa? Trampolin ya. Pernah bermain trampolin? Ini apa materi pelajaran kita sebelumnya? Sebelum kita belajar derek geometri tangga, kita harus paham dulu derek geometri. Derek geometri. Apa itu derek geometri? Memiliki rasio yang Ordik. Barisan bilangan yang memiliki rasio dan sama. Rasionya sama. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kita mau belajar barisan dan deret geometri tak hingga, sampai tak hingga. Ya, sebelum kita masuk ke situ, kita perhatikan dulu video berikut. Kita simak videonya. Kembali dengan Ibu Tanda Panjaitan. Berikut kita akan membahas materi deret geometri tak hingga. Simak videonya ya baik-baik. Deret geometri tak hingganya. 2. Potongan kubing kedua 1/4, potongan kubing ketiga 1/8, potongan kubing keempat 1/16. Cara pemotongan dilanjutkan secara terus-menerus mengikuti pola sebelumnya. Maka pola masih pada bersama 1 dan 2 diperoleh S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang rasio.
Selanjutnya, dapat kamu temukan rumus jumlah deret geometri tak hingganya dengan cara merubah kertas menjadi 3 bagian sama besar. Selamat mencoba. Oke, ini kamu disuruh memperhatikan ya bagaimana itu barisan dan deret geometri ya. Tadi kita lihat tadi masalahnya di situ seorang siswa ingin apa katanya mencet ubin rumahnya ya, lantai kamarnya dengan nuansa cerah seperti ini ya. Memanggil tukang untuk memasang ubin di kamarnya dengan konsep seperti ini. Ini satu ubin. Di sini dia minta setengahnya itu warna merah. Kemudian setengahnya lagi dibagi dua ya, menjadi seperempat ya nak. Setengah dibagi dua seperempat. Bila dia kasih warna ini, yang seperempat tadi dibagi dua menjadi 1/3. Apa yang kalian temukan dari cerita di atas? Apa yang kalian temukan dari cerita di atas nak? Ada yang tahu? Pola seperti apa yang kalian temukan? Polanya? Saya Bu, Iya, silakan nak. ketika kita memiliki sebuah contohnya ini ubin. Iya. Ketika ubin ini kita bagi menjadi beberapa bagian, terus bagian yang telah kita bagi lagi, dan seterusnya akan membentuk pola. Ini disebut pola deret geometri tak hingga. Sampai menutupi ubin tersebut. Apakah ada hubungan pola tersebut dengan materi kita hari ini? Ada polanya. Ada ya. Dapatkah kamu menemukan rumus jumlah deret geometrinya? Berikut ini ya, rumus jumlah deret geometrinya. Sudah semua mengambil kertasnya masing-masing ya, sambil mengambil kertasnya masing-masing. Ya, saya ambil kertas saya. Semua membawa nak? Iya, ambil masing-masing. Sudah? Bisa terima? Bisa Bu. Jadi, apa itu deret geometri tak hingga? Apa itu nak? Tadi kita yang sudah kita
kita pelajari. Iya, silakan nak. Deret geometri tak hingga adalah suatu barisan yang memiliki rasio yang sama dan Dijumlahkan sebanyak tak hingga. iya sebanyak tak hingga kali. Kasih tepuk tangan dulu buat. Ini dia. Jadi apa itu deret geometri tak hingga? Ini dia. Apabila suku-suku dari barisan geometri dijumlahkan sebanyak tak hingga kali, sama seperti lipatan kita tadi. Sampai sekecil-kecilnya nanti, sampai mendekati 1. Kita bagi 2 lagi ini, kita bagi 2 sampai mendekati 1. Ya, definisinya barisan geometri dijumlahkan sebanyak tak hingga kali. Kita perhatikan contohnya, ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter, ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Itulah panjang lintasan bola dari dijatuhkan hingga berhenti. Ini termasuk contoh geometri tak hingga? Iya, sampai tak hingga kali, sampai berhenti. Ada yang bisa menyelesaikan nak? Sama dengan ya. A itu apa? Suku pertama A/1 dikurang rasio, 1 dikurang rasio. Kita misalkan ini kita mencari S tak hingga, ini kan ada bola ya, bola di atas nih anak, bolanya di atas, jatuh ke bawah kan, jatuh berarti naik lagi dia kan, panjang lintasan naik, terus turun lagi ya, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun sampai dia berhenti, tidak naik lagi. Berarti ini rumusnya kita cari 2 dia. Ini ada panjang lintasan untuk turun, S turun dulu, panjang lintasan turun, yang turun saja dulu kamu temukan. A-nya berapa TKJ? 12, berarti dia 12 per 1 dikurang berapa ini? 2/3. Berapa itu TKJ? 1 kurang 2/3. 1 itu kan sama dengan 3/3 kan? Berarti 12 per 1 dikurang 2/3 berapa? 1/3. Berarti 12 dibagi 1/3 itu berapa TKJ? 36 sama dengan 36. 36 nih. Ini panjang lintasan turun, yang turun saja 36, turun aja. Berikutnya kita cari panjang lintasan naik. Sama juga rumusnya, panjang lintasan naik, S naik sama juga dia. Apa rumusnya TKJ? A per 36 juga ya? 36 kan? Iya. 36. Sehingga panjang lintasan seluruhnya berapa? S naik tambah S turun sama dengan 72. Bisa terima? Bisa. Oke. Yang berikutnya, perhatikan LKPD-mu, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Semua sudah dapat nak? Sudah. Ini Ibu sudah membagi kamu di dalam kelompok. Kamu sudah membagi kelompokmu. Ada kelompok pertama itu suka dengan visual, ya. Penyelesaian masalahnya nanti kamu selesaikan dengan visual. Mana kelompok visual nak? Ya. Yang berikutnya kinestetik. Yang mana itu nak kinestetik? Ya, mereka suka dengan kinestetik. Yang berikutnya itu akan dibagi ya. Dan selesaikan masalah kalian. Nanti lihat juga yang kelompok 3 memperhatikan jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Berikan komentar. Coba sama-sama di situ kita kerjakan. Bisa diterima nak? Ya. Jadi selamat berdiskusi buat anak-anak Ibu. Selesaikan dengan kemampuan dan kesukaan kamu dalam menyelesaikan masalahnya. Selamat bekerja.
Nama saya Anita Iman Tobing. Nama saya Agung Purnawan Bunga. Nama saya Irfan Putra Bunga. Nama saya Janus Jibwa. Nama saya Ferdi Putra Jibwa. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok visual. Sangat terbantu sekali menyelesaikan masalah ini dengan video pembelajaran yang dibagikan oleh guru. Berikut penyelesaian masalahnya. Baik, di sini kami menyelesaikan masalah nomor 2, yaitu seorang anak melompat di atas trampolin. Dalam sekali ayunan, pantulan pertama setinggi 150 cm, tinggi pantulan berikutnya 1/4 tinggi pantulan sebelumnya. Tentukan panjang lintasan seluruhnya hingga berhenti. Kami telah menyelesaikan masalah nomor 2 ini. Jawabannya kita masukkan dulu rumusnya. S sama dengan A per 1 kurang rasio. Sama dengan bawahnya S sama dengan 150 per 1 kurang 1/4. Sama dengan 150 per 3/4. Karena 1 kurang 1/4 itu 3/4. Jadi kita kalikan dia putar balik dia, 150 dikali 4/3. 150-nya mati dikali 3 jadi 50. 50 dikali 4 sama dengan 200. 200 itulah hasil trampolin ke atas. Terus seperti itu juga untuk trampolin ke bawahnya. Jadi jumlah lintasan yang dilalui trampolin itu hingga berhenti adalah S1 tambah S2 sama dengan 200 tambah 200 sama dengan 400 cm. Tangan dulu buat kelompok 2. Hasil penyelesaian masalah dari kelompok 3 kepada anak-anak kami, silakan kita perhatikan ya. Silakan Nak. Baik, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami dulu. Baik, perkenalkan nama saya Yurnialeta Warubu. Kenalkan, nama saya Frida Erlina Walubu. Nama saya Yusning Sindrahap. Nama saya Rina Simanjita. Nama saya Bedara Megal. Nama saya Destinasa. Baik, kami sangat terbantu sekali menyelesaikan masalah melalui video pembelajaran dari guru. Berikut ini adalah penyelesaian. Baik, diketahui resep pertama yang diberikan sama dengan A210, dosis yang keluar dari tubuh rasio 3% 0,3. Ditanya maksimum banyaknya obat yang akan berada dalam tubuh S tak hingga A per 1 rasio sama dengan 210 per 1 0,3. 210 sama dengan 0,7, jadi hasilnya 300. Baik, sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, katanya balik ke kodenya 438. Sudah? 438070. Sudah masuk semuanya? Sudah? Meli, klik link yang ibu bagikan, masukkan kodenya 438070. 438070. Valentino, sudah? Belum masuk? Ya, yang belum mendapatkan nilai terbaik, ibu harapkan dipelajari lagi ya. Yang berikutnya, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini, Nak? Senang. Apakah kamu bahagia? Kenapa kamu bahagia? Kenapa, Nak? Coba Nak Lilis. Yang lain, kenapa bahagia? Ya, silakan Nak. Karena kami bisa belajar untuk minat bakat masing-masing. Ya, kasih tepuk tangan dulu.
ya, don't be afraid to try. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kamu lihat ini ya, jangan kamu katakan I can do it, saya tidak bisa melakukan, atau I want to do it, saya hanya ingin melakukan, atau how do I do it, bagaimana saya melakukan. Try to do it, tapi kau katakan sampai dengan I will do it dan kamu akan menjadi sukses. Salam sukses buat anak-anak ini. Teruslah mencoba, jangan pernah tidak mau mencoba. Nah, kesalahan kecil itu biasa, yang penting mau mencoba. Oke, mungkin pelajaran kita hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan tetap semangat. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Nak Agus pimpin doa kita, Nak. Pulang adalah kita agama dan Tuhan dan Silakan ketua. Supaya ibu guru kita beri salam. Ya Nak, salam sukses selalu buat kalian. Amin. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasma Dewi Anita Panjaitan. Saya di sini akan melaksanakan pasca observasi bersama dengan ibu pengajar praktik saya, Ibu Ani Hardimansari, dan rekan sejawat saya, Ibu Pahotan Darmalina Panjaitan. Baik, kita akan langsung saja memulai untuk praktek pasca observasi kita. Oke, selamat pagi Ibu Pahotan. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena kita sudah ada 3 kali pertemuan ya Bu. Di pertemuan pertama pra-observasi, pertemuan kedua observasi, dan pertemuan ketiga pasca observasi ini Bu. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Ibu Pahotan, apa nih yang Ibu harapkan, tujuan ataupun harapan Ibu di pasca observasi ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memilih saya sebagai observan Ibu. Setelah kita melakukan pertemuan selama 3 kali, yaitu sebelum observasi, dan pasca observasi, tujuan yang ingin saya dapatkan yang pertama sekali yaitu saya ingin mengetahui apakah pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas itu sudah baik atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi atau mana yang kurang yang perlu diperbaiki, seperti itu kira-kira. Oke, baiklah. Saya sudah melihat pada saat observasi cara Ibu mengajar ya Bu, banyak hal baik yang saya perhatikan. Nah, kira-kira menurut Ibu Pahotan ini, apa hal baik yang Ibu dapatkan dari pembelajaran ketika studi supervisi kemarin di observasi? Terima kasih Bu. Hal baik ya yang menurut saya yang sudah saya laksanakan pada saat observasi, yang pertama sekali itu anak-anak itu sangat antusias sekali ya. Mereka sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran karena mereka sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Mereka senang karena mereka bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi mereka saya kelompokkan menjadi 3, yaitu ada kelompok kinestetik, ada kelompok audiovisual, ada kelompok visual, dan mereka juga sebelum saya mulai pembelajaran saya lakukan KSE Bu, seperti itu untuk mengetahui sosial emosional mereka. Ya, saya lakukan itu dengan cara bermeditasi sejenak sebelum mulai pembelajaran agar mereka itu bisa konsentrasi. KSE-nya saya lakukan dengan meditasi, dengan diiringi musik, dan kami itu menutup mata, menarik nafas, dan saya ajak anak-anak untuk meninggalkan sejenak masalah-masalah yang mereka bawa dari keluarga sehingga mereka sampai ke kelas saya untuk lebih fokus belajar. Seperti itu Ibu. Oke, menarik sekali ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu Pahotan, sekali lagi coba Ibu tegaskan kepada saya apa dan mengapa Ibu memilih KSE ini? Karena kita sendiri tahu ya di sekolah kita ini kan
latar belakang siswa itu beraneka macam, dari kehidupan sosial menengah ke bawah ya Bu. Tentunya saja berbeda-beda emosionalnya, sosialnya. Jadi untuk itu saya perlu mengelompokkan mereka, melihat mereka untuk meninggalkan masalah-masalah dari keluarga mereka sehingga mereka itu lebih siap. Saya rasa itu sangat perlu dilakukan. Jadi bisa lebih fokus ya Bu Bisa ya, lebih fokus. bisa lebih konsentrasi menerima pembelajaran. Menarik sekali Bu. Nah, bagaimana tadi Ibu katakan Ibu menggunakan yang mengelompokkan minat dan daya belajar murid ya Bu. Jadi saya juga sudah melihat kemarin pada saat saya observasi bagaimana cara Ibu mengelompokkan yang minat dan daya belajar murid itu Bu. Yang saya lakukan ya untuk mengelompokkan kelas saya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Yang pertama yaitu saya melakukan angket kepada peserta didik saya. Terus yang berikutnya saya juga berkolaborasi dengan wali kelasnya dan guru BK-nya Bu, sehingga saya bisa melihat hasil angket dan hasil diskusi dengan gurunya, sehingga saya sudah bisa mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kemarin itu ada 3 kelompok ya Bu ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, benar sekali Bu, ada 3 kelompok. Jadi di pembelajaran saya itu ada kelompok kinestetik. Di tujuan pembelajaran saya kan Bu menelaah konsep dari geometri tak hingga, dan tujuan pembelajaran berikutnya menemukan rumus. Jadi anak-anak ini diajak untuk menelaah dan merumuskan rumus. Di kelompok kinestetik mereka itu lebih banyak menelaah dan menggunakan rumus dengan cara bermain melipat kertas Bu. Dari bermain melipat kertas mereka bisa menelaah dan menemukan rumus. Sedangkan untuk kelompok kedua yaitu audiovisual. Cara yang saya lakukan itu di kelompok audiovisual itu saya bagikan link video pembelajaran saya. Video pembelajaran saya itu saya gunakan dengan Animaker. Saya bagikan dari video saya, mereka melihat contoh-contoh dan penyelesaian masalah yang saya bagikan. Sedangkan di kelompok ketiga yaitu visual, mereka itu membantu mereka menyelesaikan masalahnya dengan bantuan buku paket. Oke, menarik sekali ya Bu. Ya. Tadi sudah Ibu paparkan bagaimana KSE diintegrasikan dalam pembelajaran dan mengelompokkan murid dengan sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar ya Bu. Itu tadi hal yang sudah baik menurut Ibu ya Bu. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Ibu Pak Selanjutnya ya Bu, ya hal yang baik yang sudah saya lakukan selain mengelompokkan siswa dan mengintegrasikan KSE, hal yang baik juga yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melaksanakan sesuai dengan RPP ya Bu. Ya, dengan RPP sudah menggunakan media, saya menggunakan media, terus saya menggunakan media video pembelajaran dengan Animaker, dan juga saya menggunakan Quizzes, post test dan pretestnya seperti itu. Berarti ada teknologi juga di dalamnya ya Bu ya, menarik sekali Bu. Oke, itu tadi hal yang positif yang Ibu sampaikan, yang sudah Ibu rasakan di dalam pembelajaran Ibu yang kemarin. Nah, yang berikutnya apa hal yang perlu diperbaiki atau yang masih kurang dalam pembelajaran menurut Ibu? Masih ada juga sih Bu yang masih kurang yang perlu diperbaiki, yaitu masalah waktu yang pertama, ya kan? Dan yang kedua itu masih adanya siswa atau peserta didik yang masih kurang konsentrasi pada saat berkelompok, ya. Sekira itu ya Bu yang saya lihat. Yang Ibu perhatikan berarti ada 2 ya Bu ya, masih ada waktu yang masih belum dimaksimalkan, Ya. dan yang kedua siswa yang masih belum fokus, Ya, kurang konsentrasi berkelompok. pada saat berkelompok ya Bu. Mungkin bingung gitu apa yang dilakukan atau mungkin malu-malu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana cara Ibu, kalau menurut pendapat Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah waktu kira-kira untuk pembelajaran berikutnya nih Bu? Waktu, oh ini kurangnya di waktu, oh ini ada murid yang masih kurang aktif gitu ya Bu ya di kelompoknya. Bagaimana kalau Ibu Pak Hota menghandle 2 masalah itu? Yang pertama itu masalah waktu tadi ya Bu, mungkin saya kendala di waktu itu pada saat saya mungkin pada kelamaan Bu, di awalnya pembagian kelompok, anak-anak masih sudah dibagi kelompoknya sebelumnya, mungkin masih bingung ya, Bu? masih ada yang lama, yang bingung gitu ya kan? Iya. Mungkin di situ kendalanya, makanya lama waktunya. Jadi di post testnya, Ya. terus saya menggunakan quiz itu kelamaan anak-anak.
karena mereka itu kan ada beberapa yang tidak bawa HP, tidak punya paket, itu dia Bu masalah waktunya. Kelamaan masuk ketika saya bagikan kode, pakai internet iya pakai internet dan pakai kode. Oh, Jadi iya. mereka ada yang tidak mengikuti, tapi terlaksana. Hanya saja ada beberapa yang belum bisa masuk dan tidak mengikuti. Jadi yang saya lakukan itu menjadi penugasan. Proses itu akan dijadikan Penugasan di rumah, sehingga bagi anak-anak yang belum masuk ke guisi saya nanti ditugaskan di rumah, mereka bisa meminjam HP orang tuanya atau temannya dengan waktu yang sudah saya tentukan. Terus untuk masalah siswa yang kurang aktif, menurut saya ya Bu, mungkin saya lakukan melalui pendekatan lah, mengapa dia kurang aktif. Mungkin butuh waktu lagi untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Kayak kalau di CGP itu namanya coaching Bu. Oh Iya, coaching. Jadi menarik sekali kalau Ibu melakukan itu, Ibu sedang melakukan satu pembelajaran CGP sebenarnya Bu, teknik coaching. Oke, nanti kita bercerita jauh tentang itu Bu. Ya, kira-kira Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, rentang nilai dari angka 1 sampai 10, rentang pembelajaran observasi yang kemarin itu berapa rentang nilainya menurut Ibu? Menurut saya Bu masih 80 ya Bu, karena masih ada waktunya yang kurang. Harapan Ibu berapa gitu? Siapa yang targetnya untuk pembelajaran ke depan? Apa yang targetnya menurut saya ya Bu, kalau bisa ya sempurna lah Bu. 100 ya, ya Bu ya. Oke, untuk mencapai 100 ini dari yang kurang tadi apa kira-kira yang Ibu lakukan supaya sampai 100 gitu? Tadi kan masalah belajar dari masalah saya ada 2, berarti saya harus pendekatan ke siswa, memiliki waktu mendekatkan diri ke siswa, terus lebih aktif lagi, berbagi contoh-contoh soal melalui video seperti itu ke siswa melalui pendekatan. Terus yang berikutnya mungkin ya Bu, saling kolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru MGMP ya, mungkin saling komunikasi karena kan kita tahu setiap guru itu kan memiliki masalah yang berbeda-beda Bu. Mungkin masalah saya waktu, saya bagi ke teman-teman, saya dengarkan juga mereka kolaborasi, masalah mereka apa, ketika saya mendapati masalah mereka, saya sudah bisa mengatasinya. Dan yang ketiga mungkin yang saya lakukan itu berbagi sama guru seperti Ibu, karena sangat membantu sekali, ternyata praktik baik guru penggerak itu seperti ini. Saya sangat tertarik sekali seperti itu, saling berbagi dengan Ibu maupun berbagi dengan saya. Oke, itu menarik sekali Bu ya. Terima kasih sudah antusias. Nanti seperti capaian dari program guru penggerak ini sebenarnya diharapkan bahwa guru penggerak ini bisa membentuk satu namanya itu Bu, komunitas praktisi. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran bersama, Ibu bersedia ya Bu ya, kita belajar bersama. Sedia sekali. Oke, terima kasih Bu. Nah, kira-kira nih untuk mencapai ke 100 ini kapan Ibu berkolaborasi, berbagi dengan guru-guru, kemudian dengan siswa, kemudian lebih memaksimalkan waktu lagi kan Bu? Kapan ini Ibu laksanakan untuk pencapaian target seperti ini? Pencapaian target saya ini mungkin akan saya lakukan ya di semester depan ya Bu, karena depannya kita kan sudah mengikuti ujian semester genap ya. Iya benar. Sekarang kan mau persiapan ujian dulu. Oke. Mudah-mudahan terlaksana dengan cepat di tahun ajaran baru. Dari sini Bu, nanti di tahun ajaran baru saya harap kita sudah membentuk satu komunitas praktisi ya Bu, berbagi paling baik. Oke, nah bagaimana nih setelah kita berbincang-bincang di rumah hotan, bagaimana apa yang Ibu rasakan setelah pembicaraan kita di pasca observasi ini? Tentunya saya sangat bahagia sekali ya Bu, yang saya rasakan. Jadi saya bisa mengetahui gaya belajar siswa, terus bagaimana pembelajaran yang menarik buat siswa. Jadi saya sangat bahagia sekali. Oke, sangat bahagia Bu ya, Iya. dan bermanfaat ya Bu. Dan sangat bermanfaat sekali. Oke, terima kasih ya Bu Kahotan. Oke Bu. Oke, demikianlah video tentang pasca observasi di hari ini. Kami ucapkan terima kasih.